Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Bapak Ibu jamaah Darul Ihsan rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semakin terbuka pintu taufik dan hidayah sehingga semakin mudah kita meraih keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Masih dalam bulan November, Bapak Ibu sekalian yang mulia, kita ambil spirit dari 10 November, Hari Pahlawan, dengan kekuatan yang sangat terbatas dibandingkan penjajah yang sudah ratusan tahun mencengkram negeri ini dengan sumber daya seadanya, fisik juga seadanya, tapi alhamdulillah dengan daya juang yang luar biasa, tekad yang luar biasa, keberanian yang luar biasa, yang terbayangkan hanya syahid atau merdeka, itu saja. Maka negeri kita alhamdulillah Allah takdirkan merdeka berkat rahmat dibandingkan bukan karena perjuangan tapi karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Berfirman dalam surat Al-Ankabut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan mereka yang berjuang, daya juangnya tinggi, meniti jalan kehidupan, mengangkat pamor perusahaan, serta tentu menjaga nama besar bangsa dan negara kita semata karena Allah jihadnya, maka kata Allah, lanahdiyannahum subulana, kami akan berikan 1000 jalan untuk bisa sukses, untuk bisa bahagia, untuk bisa bertahan. Hari ini saya diberi judul singkat bagaimana pentingnya daya juang untuk agar kita tingkatkan, kita bisa mempertahankan nama besar perusahaan kita, perusahaan yang menjadi andalan negeri kita tercinta ini, dan kita ada di dalamnya. Insya Allah kita adalah rombongan para pejuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman syaratnya keikhlasan. Boleh jadi kita di sini berikhtiar memenuhi panggilan Allah untuk mencari kasab, tapi esensinya sesungguhnya adalah kalau kita niat karena Allah, ini medan juang kita, maka kita adalah para pejuang bangsa. Insya Allah. Allah berjanji tadi dalam ayat tadi, dan di ujungnya wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah senantiasa menyertai orang-orang yang senantiasa berbuat lebih baik dan yang terbaik. Kalau tidak yang terbaik, insya Allah kita akan lakukan yang lebih baik. Maka masjid ini diberi nama Darul Ihsan, tempat untuk membangun pribadi-pribadi yang selalu menjadi lebih baik, dan ujungnya menjadi yang terbaik. Hamba Allah yang berbahagia, Allah berfirman juga di surat An-Nur ayat 51, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulih. Kesadaran iman inilah yang ada pada kita. Sesungguhnya ucapan orang mukmin kalau dia dipanggil, dia diajak meniti jalan Allah untuk berjuang, mencari kasab, mempertahankan kemajuan perusahaan kita, kemerdekaan negeri kita mengatakannya liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Orang mukmin selalu mengatakannya sami'na wa ata'na, karena ini jalan perjuangan, kami dengar dan kami taat. Alhamdulillah ketaatan kita karena Allah semata. Ujung dari ayat itu Allah menjanjikan wa ulaika humul muflihun, merekalah orang yang bahagia. Bahagia tidak diukur di mana rumahnya berada, seberapa tinggi pangkat jabatannya, tidak. Ternyata banyak yang pangkat tinggi juga nggak bahagia.
Ternyata banyak masyarakat jelata yang tidak punya apa-apa, nggak dikenal oleh siapapun. Dia saya lihat cekikikan hidup bersama istri anaknya, bahagia amat, bahagia luar biasa. Dia penuhi kewajiban-kewajibannya. Dia juga dikenal di antara orang masjid di sekitarnya gitu, bahwa dia orang baik. Dia disebut muhsin. Jadi kita harus mengatakan kalau ini sudah di jalan Allah. Kalau saya ingin tanya hadirin yang berbahagia, apakah kita kerja di sini panggilan Allah? Ya, panggilan Allah. Ada yang bilang ini panggilan istri Ustadz, panggilan mertua Ustadz. Tidak, kita mengatakannya ini panggilan Allah. Kalau Allah yang memanggil, nggak ada pilihan kecuali kita mengatakan sami'na wa ata'na. Nah, dalam pelaksanaannya ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kalau ada kekurangan, daya juang kita kurang maksimal nih, hal lain banyak yang mengganggu konsentrasi kita bekerja nih, maka kita mohon ampun kepada Allah kurang-kurang lebihnya, kan gitu. Ghufranaka. Dan kalaupun kita gugur di medan perjuangan kita ketika kita bekerja, wa ilaikal masir, hanya kepada Allah kita kembali. Hatta kata Rasul, orang yang keluar dari rumah kemudian dia untuk bekerja berjuang di jalan Allah, lalu dia tertabrak beca dan meninggal dunia. Tabrak beca cuma jadi sebab doang, meninggalnya karena dicabut oleh Allah. Ada yang ketabrak mobil, ketabrak kereta juga kalau nggak dicabut nggak meninggal. Dia begitu tertabrak, kecolek beca, sama Allah dicabut. Itulah ajalnya. Dan kata Rasul, dia sedang mati jihad fi sabilillah. Daya juang. Nah, kenapa kadang-kadang sering daya juang kita itu turun? Saya hanya ingin mengingatkan, kita kan punya core akhlak. Jadi core akhlak itu yang sudah amat kita hafal, ada amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif yang sudah jadi di luar kepala kita. Tapi untuk kaitan sama daya juang, teman-teman sekalian, saya ingat perkataan Stephen Covey tahun 2005. Dia bilang, ada yang paling penting untuk meningkatkan daya juang kalian agar bisa ngehontal tujuan pribadi, tujuan perusahaan, tujuan negara. 3 tujuan: tujuan pribadi, tujuan perusahaan kita Telkom, dan tujuan negara. Kata Stephen Covey, itu ada SQ, itu spiritual quotient, dia menjadi inti dari semua quotient, dari semua kecerdasan. Sehingga spiritual quotient itu kenapa ini dijadikan panduan buat kita? Karena kita menghargai spiritual quotient adalah menjadi pokok. Dia guidance, kata Stephen Covey. Dia yang mengguide semua quotient lain, kecerdasan lain. Kan ada IQ, ada EQ, ada EQ, adversity quotient itu yang Stoltz menyebutnya nanti dia punya daya tahan, daya juang. Saya akan memulainya dari Stephen Covey yang penulis 7 Habits itu. 7 kebiasaan yang amat efektif untuk membangun kedikjayaan. Dia menulisnya dari awal adalah setelah proaktif, setelah kita berinisiasi selalu. Saya kira perusahaan kita ini perusahaan yang inisiator, perusahaan yang menjadi perusahaan proaktif, sehingga kemudian ada banyak followernya. Harus kita pertahankan nih menjadi perusahaan yang proaktif, menjadi orang yang pertama, lembaga pertama yang ada di bidang ini, di bidang IT. Kita lembaga pertama, dan gak boleh kita dikalahkan sama yang lain. Ini harus kita sadari betul. Yang kedua, kata Stephen Covey itu mulai dari akhir dalam pikiran. Ini yang kemudian rame Pak, mulai saat itu setelah Stephen Covey mengajarkan, maka tersadarkan kita bahwa kalau untuk meningkatkan daya juang, kita harus punya visi dan misi. Di dalam bahasa agama, kita diajarkan oleh Rasul itu dengan niat. Ada fiqhun niyah. Kita kan niat nih, begitu sudah ada rencana dari rumah buat sholat, buat bekerja, langsung kita niatkan, aku niat bekerja karena Allah. Mulai niatnya innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niatlah selalu karena Allah. Niatkan, mantapkan, tetapkan tujuan kita untuk mendapat ridho Allah. Sama seperti sholat, aku niat sholat zuhur 4 rakaat karena Allah.
menghadap kiblat, mengikut imam, kan gitu. Silakan mau disebut mana dulu terserah, tetapkan dalam hati, sudah, itu menjadi niat kita. Itu yang kata Stephen Covey, jangan-jangan dia belajar Quran, dia juga mempelajari bagaimana orang muslim sholat, sehingga dia menetapkan, mulailah perjuanganmu itu dari akhir dalam pikiranmu, mulai dari tetapkan visimu, lalu tetapkan misi-misimu itu, lalu lakukan dia dengan baik. Jadi menurut saya adalah pertama komitmen kita, di situ ada niat, janjikan dan tetapkan, janji dan tetapkan, janji dan tetapkan. Kita terikat sama janji kita, dan janji itu adalah mas'ul, dipertanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dimensinya adalah berkorban. Saya kira tidak mungkin daya juang kita bakal berhasil kalau nggak punya jiwa berkorban. Negeri ini merdeka, tadi sudah awali. Kalau dibandingkan senjata nggak ada apa-apanya, bambu runcing. Kesehatan badan, Belanda itu lebih sehat, makanannya luar biasa. Yang dihadapi adalah santri-santri, kiai-kiai yang mungkin terus-terusan puasa tiap hari dan makanannya berbuka itu aja. Apa yang ada di sininya tuh siap berkorbannya. Kalau Belanda berperang dia takut mati, dia pengen terus menguasai tanah ini, Nusantara kita ini, tapi dia takut mati. Kalau orang kita, para ulama, santri, kaum muslimin, mujahid fisabilillah, perang, dia justru kematian syahid fisabilillah ini yang aku cari. Cuma dua pilihannya, merdeka negara kita, gak apa-apa saya gugur, dan saya jadi syuhada, syahid. Berkorban. Jadi negeri ini berdiri oleh Allah, ditakdirkan diberi rahmat merdeka dengan syarat perjuangan mereka yang dahsyat luar biasa. Kalau pengen anak-anak kita, ini saya kira ini ada yang punya anak 2, 3, saya nggak usah tebak lah ya, punya anak 4 paling banyak di antara kita. Biarkan mereka hidup ke depan merdeka. Hidup mereka itu 20 tahun setelah hari ini, dan mereka akan mengalami Indonesia emas di tahun 45. Pada saat dia seperti kita hari ini mungkin tahun 45 dan 2045 itu Indonesia emas. Kita berharap anak-anak kita mungkin sudah terlalu tua. Kalau sekarang umurnya 30 tambah masih lah ya 70, tapi udah selesai, udah purna kerja kan. Kalau yang sekarang 40 sampai 20 tahun lagi 65. Kita mungkin sudah tenaga kita terbatas, anak-anak kita yang sedang manggung. Mari kita wariskan kepada mereka jiwa juang yang luar biasa. Tanamkan pada mereka, bukan karena ini loh papa nih, bukan karena mobil ini, bukan, tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala, tauhid yang kita ajarkan kepada mereka. Daya juang itu begitu dikatakan Allah tauhid, para santri itu maju Pak, maju luar biasa. Saya punya kakenda pejuang di Jawa Barat sini, di Indonesia lah ya. Kayak General Ali. Nah itu beliau adalah pahlawan nasional dan bukan siapa-siapa. Beliau tuh mengerahkan para santri dengan lapar coba, tapi diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau yang disebut singa Kerawang Bekasi, yang Belanda tidak bisa lihat. Kata beliau, kenapa Belanda nggak ngelihat aku, ngelihat saya? Saya berjalan saja. Ternyata Allah tutup mata Belanda. Itu semua Allah hadirkan sebagai sebuah peramen-peramen perjuangan. Allah ingin tunjukkan kepadamu, kata Allah kan dalam surah Ali Imran, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillah alladzina jahadu minkum. Sebelum kita menunjukkan kita berjihad, jaya juang kita tingkatkan, jangan dulu menganggap kita ahli surga. Tunjukkan dulu kesungguhanmu, maka aku tetapkan kalian menjadi ahli surga, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga adalah menurut saya tanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu yang sudah kita buktikan buat anak-anak istri kita di rumah. Ini kan bentuk tanggung jawab kita ya Pak ya. Yang paling pendeknya buat mereka, paling lebih besarnya buat perusahaan kita, lebih besarnya buat negara kita. Intinya di jalan Allah kita berjuang untuk bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas pemberian kehidupan yang luar biasa ini. Siapapun kita sudah diberi anugerah kehidupan yang luar biasa. Dan bapak-bapak di sini lebih beruntung dari orang yang di luar. Kenapa? Mereka mimpi mau kerja di Telkom.
Mereka mimpi kita sudah ada di tempat yang luar biasa. Maka masa kita tidak mau bersyukur? Begitu yang jawab Rasul ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau tercinta. Kenapa ya Rasulullah? Dosa-dosamu sudah diampuni, bahkan yang belum kau lakukan kalau mungkin pun sudah dijamin oleh Allah tidak akan ditulis jadi dosa. Kenapa masih kau sakiti seperti ini terus sampai bengkak kakinya setiap pagi karena sholat tahajud terlalu panjang? Kau sakiti dirimu ya Rasulullah. Rasul jawabnya, afala akunu abdan syakura. Memang gak boleh aku jadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Bentuk tanggung jawabnya adalah mengungkapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syukur ini akan menghantarkan kita, kalau Stoic menyebutnya, dia akan punya endurance, punya daya tahan yang tinggi. Kalau kita punya daya tahan yang tinggi atas hampasan, atas kesulitan, atas apapun yang terjadi pada diri kita, kita husnuzon kepada Allah. Ana inda zanni abdi bi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sedang menguji kita, memberi jalan yang lebih baik setelah ini. Dan Stephen Covey menutupnya dengan asah gergajimu. Jadi akhlak yang sudah diajarkan sama kita oleh perusahaan ini yang ditetapkan sebagai BUMN, misalnya yang tadi saya sebut di awal, ada amanah, K-nya adalah kompeten, H-nya adalah harmonis, L-nya adalah loyal, A-nya adalah adaptif, K-nya adalah kolaboratif. Maka itu kita jadikan kebiasaan menjadi budaya. Kata Stephen Covey, gak mungkin itu menjadi habits kecuali kalau kalian jadikan semua kebiasaan baik itu dengan mengasah gergaji. Terus biasakan keseharian, sehari dulu. Akhlak itu kita jadikan kebiasaan kita sehari. Jangan 5 tahun mau kelamaan ya. Enggak, sehari aja. Perusahaan mintanya sehari saja. Hari ini berakhlak. Berakhlakin tadi tuh yang BUMN. Besok berakhlak lagi, lusa berakhlak lagi, terus berakhlak lagi. Seminggu berakhlak, ternyata kita bisa. Dalam bekerja ya. Fungsi kita di lembaga kita ini, tempat kita mendapatkan rezeki dari Allah buat anak istri kita. Yang Bapak simpen itu gaji dari sini, itu hakikatnya dari Allah. Ini jadi syarat doang. Dan itu Allah akan jadikan bekal buat anak cucu kita. Mungkin ada rumah yang kita beli karenanya. Kan tidak hanya ditempati oleh anak kita, tapi cucu kita, cucit kita. Maka jadi bekal, modal buat mereka menghontal masa depannya. Itulah daya juang yang kita harus tingkatkan. Gak boleh melempem, gak boleh turun, terus naik. Malu kita sama pejuang-pejuang negara yang karenanya dijadikan 10 November menjadi hari pahlawan. Malu kita. Saya malu Pak, kalau kita bermalas-malas ria, kita gak punya target, kita gak punya keinginan, maka kita harus punya keberanian, maka kita harus kemauan. Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi siapa yang berjihad, kata Allah, siapa yang berjuang di jalan Allah, daya juangnya terus ditingkatkan. Lanahdiyannahum subulana. Persis di akhir surat Al-Ankabut. Bapak Ibu nanti lihat di ayat ke-69 Al-Ankabut, itu jaminan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berjihad semaksimal kemampuan dia, terus dia endurance-nya ditingkatkan, terus dia biasakan tiap hari. Lanahdiyannahum, kami akan beri dia mata yang bisa melihat lebih jauh, lebih banyak jalan menuju kebahagiaan. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan dia menjadi orang yang muhsin. Kalau kita udah sukses Pak Punten, kita bisa bantu orang, masuk keluarga. Saya kira Bapak sekalian yang di Telkom sekarang yang hadir di sini, ada nggak berapa banyak sudah yang kita bantu bukan dari keluarga inti kita? Mungkin anak kakak, mungkin keponakan, mungkin siapa dia, anak suan kita. Ya sudah, sini kamu sekolahkan, saya nanggunglah biayanya. Terus semakin kita buka itu, Allah berjanji, aku buka rezekimu, aku buka kesempatanmu, aku jamin kehidupanmu, kata Allah. Lanahdiyannahum subulana. Pakailah, Allah bersumpah pasti. Nunnya taukid syiddah, taukidnya sakil, taukidnya luar biasa. Lanahdiyannahum subulana. Pasti kami beri jalan, 1000 jalan buat kalian menuju sukses. Mari kita tingkatkan daya juang kita. Tidak boleh tidak, musibah-musibah dikit itu hanya untuk menguatkan kita.
Kesulitan-kesulitan dikit hanya membuat kita menjadi apa? Menjadi sadar bahwa kita hanya manusia biasa yang lemah. Dikasih sakit itu adalah nikmat yang luar biasa, disuruhnya istirahat. Dikasihnya sulit, kita harus meningkatkan endurance kita, ketangguhan kita. Namanya adversity quotient, ketangguhan seseorang merupakan sebuah kecerdasan menghadapi kehidupan. Semoga Allah memberi kita kekuatan lahir batin untuk menjadikan kita hamba-hamba yang lebih banyak dan selalu semakin banyak memberi manfaat kepada orang banyak, sebanyak-banyaknya orang, minimal tentu dari keluarga inti, lingkarannya kita luaskan sampai ke bangsa ini. Dan saya bersaksi, tentu perusahaan kita adalah lembaga yang sudah amat berjasa bagi negeri ini, bagi bangsa ini, dan salah satunya adalah kita. Kalau kita melakukannya karena Allah, Allah akan beri pahala, tidak akan pernah disembunyikan. Allah tidak akan menyia-nyiakan apa yang kita lakukan. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin, dan Allah tidak akan pernah lalai terhadap apa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang berjasa seperti kita. Hadanallahu wa yakum ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina rabbi tammim lana bil khair bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya mengaturkan terima kasih atas kesabaran bapak-bapak baik yang di masjid maupun yang sedang Zoom, yang sedang di channel YouTube kita pada hari ini. Hadanallahu yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.